Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Iman Waluda dengan NIM 1251814. Saya merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Tarbiyah dan Kejuruan di dalam prodi Tadris Matematika. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah teori bilangan yang mana diampu oleh Bapak Zulkarnain SSI MPD. Pada video kali ini kita akan melakukan dua pembahasan. Nah, ada pembahasan yang pertama ialah kita akan menghitung induksi matematika berbentuk deret, dan pembahasan yang kedua kita akan menghitung atau mencari faktor persetujuan terbesar menggunakan algoritma Euclid. Nah, teman-teman sekalian pasti bertanya-tanya seperti apa sih pengoperasiannya atau bagaimana cara-caranya. Oleh karena itu, simak video ini hingga selesai. Let's go. Nah, oke teman-teman sekalian, pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang induksi matematika. Nah, di sini kita diberikan soal, buktikan bahwasannya 1 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 13 ditambah titik-titik ditambah dalam kurung 6n dikurang 1 sama dengan 3n kuadrat ditambah 2n. Nah, pada kali ini kita akan menghitung melalui 3 langkah. Ada langkah yang pertama kita akan menentukan basis induksi, dan langkah yang kedua kita akan menentukan hipotesis induksi, dan langkah yang ketiga kita akan menentukan induksi dari bilangan tersebut. Nah, langkah pertama ialah kita melakukan basis induksi. Di sini kita disuruh membuktikan apakah n1 sama dengan benar. Nah, kita masukkan angka yang terdapat atau n, angka ini 6n dikurang 1 sama dengan 3n kuadrat ditambah 2n. Nah, di sini angka n tersebut kita ganti dengan angka 1 sehingga menjadi 6 dalam kurung 6 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 3 dikali 1 kuadrat ditambah 2. Karena huruf n tersebut kita ganti dengan angka 1 sehingga mendapatkan hasil 6 dikurang 1 sama dengan 3 kali 1 kuadrat sama dengan 3 ditambah 2 sehingga mendapatkan hasil 5 sama dengan 5. Dan dapat kita simpulkan bahwasanya langkah 1 basis induksi n1 itu sama dengan benar. Nah, langkah kedua ialah hipotesis induksi. Nah, di sini kita disuruh mengasumsikan bahwasanya n tersebut sama dengan k. Nah, kita tuliskan soal yang tadi yakni 1 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 19 ditambah titik-titik ditambah dalam kurung 6n dikurang 1 sama dengan 3n kuadrat ditambah 2n. Nah, huruf n pada soal ini kita ganti dengan huruf k sehingga menjadi 1 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 19 ditambah titik-titik ditambah dalam kurung 6k dikurang 1 sama dengan 3k kuadrat tambah 2k. Karena angka n tersebut sudah kita ganti dengan huruf k. Nah, kemudian langkah yang ketiga ialah induksi. Di sini kita disuruh menginduksikan bahwasanya n sama dengan k ditambah 1. Nah, kita tuliskan soal seperti yang pertama yakni 1 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 19 ditambah titik-titik ditambah 6n dikurang 1 sama dengan 3n kuadrat ditambah 2n. Nah, kemudian kita masukkan soal yang hipotesis induksi tadi yakni 6k dikurang 1 sehingga menjadi 1 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 19 ditambah titik-titik ditambah 6k dikurang 1. 6k dikurang 1 ini kita dapatkan dari langkah 2 yakni dari hipotesis induksi. Kita masukkan, kemudian kita melakukan induksi yakni n sama dengan k tambah 1. Kita tulis bahwasanya 6 n kita ganti menjadi k tambah 1 dikurang 1. Nah, kemudian 3n kuadrat kita ganti menjadi 3k tambah 1 kuadrat, dan 2n kita ganti menjadi 2k tambah 1. Nah, setelah itu kita melakukan pengoperasian pada bagian 6k tambah 1 dikurang 1 tersebut. Dan kita tuliskan soal seperti sebelumnya yakni 1 ditambah 7 ditambah 13 tambah 19 sama dengan titik-titik ditambah 6 dalam kurung k dikurang 1 ditambah 6k tambah 6 kurang 1. Nah, angka ini kita dapatkan yakni 6 dikali k sama dengan 6k, 6 kali 1 sama dengan 6, dan kurang 1 kita turunkan sehingga mendapatkan angka ini. Kemudian di bagian sini kita rubah, kita akan melakukan pengoperasian pada bagian ini saja. Setelah itu kita jumlahkan 1 ditambah 7 tambah 13 tambah 19 tambah titik tambah 6
dalam kurung 6K dikurangi 1. Nah, 6K kita turunkan karena tidak sesuku dengan 6 dikurangi 1. Karena 6 dikurangi 1 ini sesuku, maka kita jumlahkan sehingga mendapatkan hasil 5. Sama dengan 3 dalam kurung K tambah 1 kuadrat ditambah 2K tambah 1. Nah, karena 1 berdasarkan angka 2 yaitu 1 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 19 titik tambah dalam kurung 6K dikurangi 1 itu sama dengan 3K kuadrat. Maka soal ini kita ganti. Kita tuliskan soal pada sebelumnya, ini 1 ditambah 7 ditambah 13 tambah 19 ditambah 6K kurang 1 tambah 6K tambah 5 sama dengan 3K tambah 1 kuadrat ditambah 2K tambah 1. Nah, berdasarkan angka 2 ini merupakan angka ini itu sama dengan 3K kuadrat tambah 2K. Maka kita ganti pada soal berikutnya menjadi 3K kuadrat tambah 2K. Kemudian kita masukkan angka 6K tambah 5 dan kita masukkan angka ini pada bagian kanan. Sehingga menjadi 3K kuadrat ditambah 2K ditambah 6K ditambah 5 sama dengan 3K tambah 1 kuadrat ditambah 2K tambah 1. Nah, kemudian kita melakukan pengoperasian pada bagian kanan terlebih dahulu agar lebih mudah. Kita tuliskan soal yang bagian kiri seperti sebelumnya. Kemudian kita kalikan dari di dalam kurung K kuadrat sama dengan K kuadrat, K kali 1 sama dengan K. Kemudian K kali 2 sama dengan KK, kemudian K kali 1 sama dengan K tambah 1. Kemudian kita tambahkan dengan 2K tambah 1. Nah, setelah itu kita jumlahkan suku yang sama, yakni 3K kuadrat tambah 2K. Karena ini ada 2, maka kita tambahkan menjadi 2K tambah 1 ditambah 2K tambah 1. Nah, setelah kita jumlahkan mendapatkan suku yang sama, kita melanjutkan ke operasi berikutnya, yakni yang bagian 2K tambah 1. Sehingga 2 dikali K sama dengan 2K, 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, di sini kita mendapatkan hasil 3K kuadrat ditambah 6K tambah 3 tambah 2K tambah 2. Nah, kemudian kita lanjut ke pengoperasian berikutnya, yang sebelah kiri. Di sini kita mendapatkan soal bahwasanya 3K kuadrat ditambah 2K tambah 6K tambah 5. Di sini kita menjumlahkan suku yang sama, yakni 2K dan 6K. Sehingga kita mendapatkan hasil 3K kuadrat ditambah 8K ditambah 5. Dan di bagian kiri itu kita jumlahkan juga, yakni 3K kuadrat ditambah 6K ditambah 3 ditambah 2K tambah 2. Nah, di sini 6K dengan 2K itu sesuku, sehingga kita jumlahkan mendapatkan 8K, dan 3 dengan 2 itu juga sesuku, kita jumlahkan menjadi 5. Sehingga kita mendapatkan hasil 3K kuadrat ditambah 8K tambah 5. Karena bagian kiri bagian kanan itu seimbang atau sama persis, maka dapat kita simpulkan bahwasanya induksi matematika ini merupakan induksi matematika itu terbukti kebenarannya. Pada pembahasan yang kedua, kita akan menentukan FPB atau faktor persinggungan terbesar menggunakan algoritma Euclid. Nah, di sini kita diberikan soal tentukan FPB dari 457.962 dan 1.200. Nah, untuk menghitung tersebut kita masukkan angka paling besar di bagian kiri, kemudian angka yang paling kecil bagian kanan. Setelah itu kita kalikan angka berapa yang dikalikan 1.200 mendekati angka 457.962, yakni angka 381 ditambah 762. Setelah itu kita pindahkan angka 1.200 ke bagian kiri dan angka 762 ke bagian kanan. Kemudian kita kalikan seperti tadi, angka berapa yang mendekati 1.200 jika dikalikan dengan 762, yakni dikalikan 1 dengan ditambah 438. Setelah itu kita pindahkan lagi yang 762 ke bagian kiri dan 438 ke bagian kanan. Nah, kemudian kita kalikan lagi angka berapa yang mendekati 762 jika dikali 438, yakni angka 1, sehingga 762 dikurang 438 memiliki sisa 324. Nah, kita pindahkan lagi angka yang sebelah kiri bagian angka kanan ke bagian kiri, kemudian ini kita turunkan. Setelah itu kita kalikan seperti tadi, yakni 328 dikali yang mendekati 438, yakni angka 1 ditambah 114. Nah, setelah itu kita turunkan lagi bagian kiri dan kanan.
Nah, angka 114 dikali berapa yang mendekati angka 328, yakni angka 2 dengan lebih 96. Setelah itu kita turunkan lagi ke angka 114 ini, dan angka 96 diturunkan ke bawah. Kemudian kita kalikan angka berapa yang mendekati angka berapa yang mendekati 114 dikalikan dengan 96. Jadi angka 1, karena 96 itu sama dengan 1 dengan sisa 18, kita ikut turunkan 96 dan 18. Nah, 18 dikali berapa yang mendekati angka 96, yakni dikali 5 dengan lebih 6. Kemudian 18 kita turunkan ke bagian kiri dan angka 6 kita turunkan ke bagian kanan. Sehingga kita mendapatkan hasil angka berapa yang mendekati 18 dikali dengan angka 6, yakni angka 3. Karena 6 dikali 3 sudah 18, maka kita tambah dengan 6. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan hasil bahwasanya FPB atau total persekutuan terbesar dari 457.962 dan 1.200 ialah 6, karena kita mengambil dari angka terakhir sebelum selesai atau sebelum 0.